Desa jangan bermain-main, jangan menyelam di air keruh, jangan menyalahgunakan dana untuk iya kita betul ini saya wanti-wanti kepala desa. Siap. Jangan sampai karena dikatakan ini untuk virus corona mereka senanya mereka menyalahgunakan itu. Hati-hati. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di ruangan Bapak Kepala PMD Kabupaten Mamuju, dan hari ini kita akan berbincang terkait Permendes yang dikeluarkan pemerintah nomor 4 tahun 2020. Jadi langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Jadi terkait Permendes ini, tadi kemarin kami sempat diskusi beberapa masyarakat. Jadi dari hasil investigasi kami di lapangan mengatakan bahwa memang ini salah satu terobosan dari pemerintah yang dapat mengurangi beban mereka di kondisi yang saat ini terkait coronavirus ini. Jadi sejauh ini Pak Kadis, seperti apa sudah sejauh mana tahapan pengimplementasian daripada program tersebut? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh pemerintah kabupaten dalam penanganan virus corona ini yang dilakukan oleh Pak Bupati ada dua tingkatan. Yang pertama di level kabupaten dan yang kedua di level desa. Di level kabupaten oleh pemerintah daerah itu dilakukan melalui APBD. Tapi itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Khusus kami di PMD ini terkait dengan penanganan virus corona di level desa. Kebijakan pimpinan yang pertama adalah bahwa pengalokasian anggaran di setiap desa. Alokasinya diseragamkan 200 juta per desa. Ya, dari ADD. Ini wajib hukumnya. Dengan demikian, beberapa kegiatan yang sudah dirancang di desa itu harus dirubah. Terjadi perubahan APBD siapa? Iya. APBD sudah dirubah, meskipun memang karena APBD kita belum ada yang disahkan. Dengan demikian kesempatan untuk merubah item kegiatan yang dianggap tidak terlalu mendesak, yang tidak terlalu prioritas, itu dihilangkan dan yang dimasukkan adalah penanganan COVID-19. Ya. Teman-teman di desa sudah melakukan aksi beberapa desa, meskipun sebenarnya dana mereka belum ada. Tetapi karena ini soal hidup dan mati, mereka berupaya bagaimana untuk bisa melakukan kegiatan penanganan ini. Ya, beberapa desa itu laporannya yang sudah masuk, mereka sudah membentuk tim gugus, ya, gabungan di dalamnya, desanya, dari Pustu, dari Babinsa, dari Babin Kamtimas, dan masyarakat. Ya, itu sudah mulai berjalan. Kemudian ada juga yang sudah melakukan penyemprotan. Ya, rata-rata itu sudah melakukan. Selanjutnya bahwa pos yang mereka lakukan sudah mereka lakukan, beberapa desa yang kami sempat datangi itu semua sudah melakukan. Ya, justru kami juga pada saat turun, ya kami juga disemprot. Iya, seperti itu. Itu yang sudah dilakukan. Meskipun memang saat ini kenapa APBD ini semakin molor? Karena seharusnya kemarin sudah disahkan, harus dirubah lagi. Item kegiatan yang saya katakan tadi harus kembali di asistensi, ya, untuk penanganan masalah coronanya ini, dan itu asistensinya di Bapeppa. Berarti terkait daripada asistensi itu tadi berarti memuat beberapa unsur yang dianggap penting dalam hal penanganan coronavirus. Betul. Ya, jadi yang saya mau katakan begini, apakah menurut pemerintah setempat hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sudah mengacu kepada SOP yang ada, atau apakah ada acuan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan dalam penanganan COVID-19 ini? Ya, jadi terkait hal ini
Yang pertama, pemerintah daerah sudah melakukan, Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua desa. Kemudian secara teknis kami juga sudah menyurat apa-apa yang harus mereka lakukan. Itu kami sudah sebar ke desa-desa terkait dengan SOP itu. Kemudian mengenai rincian belanja, kita minta memberikan petunjuk ke mereka bahwa yang perlu dibiayai A, B, C, D, E. Oh, sudah ada acuan itu? Sudah ada. Ya. Kita sudah sebar ke desa-desa sehingga mereka tidak akan kesulitan untuk menyusun. Selanjutnya, dalam penggunaan 200 juta ini, kita juga tidak serta-merta menyampaikan bahwa segera habiskan, tidak. Iya. Kita berharap bahwa 200 juta ini tidak dihabiskan. Kita berharap bahwa corona ini segera berakhir, dan apabila corona ini segera berakhir, kalau anggaran 200 juta belum habis, maka anggaran yang sisa itu akan dirubah kembali untuk digunakan oleh desa dalam membiayai program prioritas yang sebenarnya kemarin sudah ditarik, akan dikembalikan. Jadi kita tidak berharap bahwa 200 juta per desa ini akan habis, hanya kita mengantisipasi karena kita tidak tahu kapan akan berakhirnya coronavirus ini. Seperti itu. Terus yang ketiga, mungkin sebagai closing dari saya, itu seperti apa yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui bahwa ini loh sudah ada acuan yang kami turunkan ke desa dan ini harus menjadi kewajiban oleh setiap desa mentaatinya. Jadi sebagai hipotesis untuk mengetahui bahwa hal-hal ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti apa bentuk upaya pemerintah untuk mengetahui hal tersebut sebelum dilakukan dikeluarkan acuan yang diberikan kepada pemerintah desa. Iya. Apa yang kita lakukan ini kan berdasarkan petunjuk dari pusat yang sudah ditindaklanjuti di kabupaten. Kemudian ini juga yang kita turunkan ke desa. Nah, itu yang kita lakukan karena kita juga tidak ingin bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh desa salah gara-gara COVID ini. Sehingga dengan demikian acuan itu kita memang turunkan sehingga mereka tidak melakukan kesalahan fatal. Iya. Kita khawatir jangan sampai gara-gara COVID ini kepala desa tersandung masalah hukum. Dengan demikian acuan kita memang sudah turunkan. Berarti acuan yang kita gunakan adalah acuan yang secara kolektif digunakan oleh daerah-daerah yang sudah terdampak. Iya. Yang mungkin lebih parah daripada kita ini. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ini loh yang paling cocok. Seperti itu. Iya. Kita kan masih pencegahan. Semoga kita di Kabupaten Mamuju ini meskipun sudah ada yang laporan sudah ada yang 2 positif ya. Tapi kita berharap bahwa tidak ada lagi penambahan. Iya, seperti itu. Makanya kita melakukan pencegahan. Iya. Terus yang terakhir Pak Adis mungkin bisa disampaikan saran dan pendapatnya kepada masyarakat agar mereka bisa teredukasi atas terutama untuk pemerintah desa untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah diturunkan. Silakan. Ya, yang pertama saran ke para kepala desa, yang pertama segera melakukan tindakan meskipun sebagian sudah melakukan, segera bergerak, jangan menunggu anggaran. Yang kedua, melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mengantisipasi coronavirus ini, ya menjaga jarak kuncinya. Ya, karena virus ini tidak akan berakhir kalau ini tidak kita lakukan. Ya, dan yang ketiga segera ya mengantisipasi, segera membeli yang terkait pencegahan, misalnya ini yang kita APD gunakan, ya APD seperti itu. Mungkin tambahan dari segi akuntabilitas mungkin. Terkait pertanggungjawaban, ya kita berharap bahwa Pak Desa jangan bermain-main, jangan menyelam di air keruh, jangan menyalahgunakan dana untuk iya kita betul ini saya wanti-wanti kepala desa. Siap. Jangan sampai karena dikatakan ini untuk virus corona mereka menyalahgunakan itu. Hati-hati. Ya itu akan jauhi. Ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke Pak. Sekian pemirsa dialog singkat kita pada hari ini bersama Pak Kadis. Ada beliau Pak Kepala Bidang dengan para tamu-tamu beliau. Pak Sekretaris di sana itu. Oh Pak Sekretaris. Siap.
Pemirsa, terus ya, MPP Jatikor.